Bullying atau perundungan bukanlah hal asing di lingkungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat-Nya, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul pada hari ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato dengan judul bullying. Teman-teman yang saya banggakan, bullying atau perundungan bukanlah hal asing di lingkungan sekolah. Bahkan, tanpa kita sadari, bullying sering terjadi di sekitar kita. Kadang dalam bentuk ejekan, hinaan, olakan, julukan yang merendahkan, pengucilan, hingga kekerasan fisik. Lebih menyedihkannya lagi, semua itu sering dianggap sebuah tandaan. Sebagai seorang siswa, saya ingin mengatakan bahwa tidak semua tawa berarti bahagia. Tidak semua senyum berarti baik-baik saja. Ada siswa yang tertawa hanya untuk menutupi rasa sakitnya. Ada siswa yang diam karena sudah merasa lelah untuk berbicara. Ada juga siswa yang setiap hari berangkat sekolah dengan rasa takut, bukan dengan rasa semangat. Bullying memang tidak selalu dilakukan dengan sebuah pukulan, tamparan, atau dorongan. Akan tetapi, bullying sering dilakukan dengan sebuah amanah. Ya, kata-kata pun bisa menjadi senjata yang sangat tajam. Ejekan tentang fisik, latar belakang keluarga, ekonomi, cara bicara, gestur tubuh, atau bahkan prestasi. Itu semua dapat melukai perasaan seseorang. Luka fisik mungkin bisa disembuhkan, tapi luka di hati sering kali tertahan lama. Teman-teman sekalian, bullying bukan sekedar peristiwa sesaat. Bullying bisa menghancurkan rasa percaya diri, membuat seorang merasa tidak berharga, merasa sendirian, merasa tidak pantas untuk didengar. Banyak korban bullying yang akhirnya menarik diri dari lingkungan, prestasinya menurun, bahkan mengalami stres dan depresi. Ironisnya, korban bullying seringkali memilih diam, bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka takut tidak didengar, takut tidak dipercaya, takut dianggap berlebihan, dan takut justru akan dibully lebih parah. Sebagai seorang siswa, saya merasa ini adalah hal yang sangat memprihatinkan. Namun, bullying tidak hanya berdampak pada korban. Pelaku pun perlu kita pertanyakan. Pelaku bullying juga sebenarnya sedang merasa bermasalah. Bisa jadi mereka ingin mencari perhatian yang tidak mereka dapatkan, ingin diakui hebat, ingin diakui kuat, atau menyalurkan emosi dengan cara yang salah. Sayangnya, tindakan mereka justru melukai orang lain dan membentuk karakter yang buruk. Selain korban dan pelaku, ada satu hal yang sering kita lupakan. Satu pihak yang memang tidak terlihat, namun secara langsung pihak ini mendukung
tindakan bullying tersebut. Siapakah dia? Yaitu penonton. Penonton, mereka yang melihat bullying yang sering terjadi di depan mereka, tetapi mereka memilih diam. Diam karena takut, diam karena merasa bukan urusannya, atau diam karena menganggap itu hanya bercanda. Padahal sikap ini sering tidak langsung itu membiarkan bullying terus terjadi. Teman-teman yang saya banggakan, bullying seringkali merusak seseorang, merusak mental dan fisik. Nah, kita sebagai seorang siswa sebenarnya memiliki peran besar dalam menghentikan bullying. Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti tidak ikut mengejek, tidak menyebarkan gosip, dan berani membela teman yang dituduh. Satu tindakan kecil memberi dampak besar bagi seseorang yang sedang terluka. Sekolah seharusnya menjadi tempat aman, bukan? Tempat aman, nyaman, dan menyenangkan bagi sang siswa. Tempat untuk belajar, berkembang, dan bermimpi. Bukan tempat untuk dipenuhi rasa takut, penuh dengan air mata. Kita semua berhak merasa aman di lingkungan sekolah tanpa terkecuali. Mari kita belajar untuk tidak terlalu memperlihatkan bahwa kita kuat. Mari kita belajar untuk lebih peduli. Mari kita melihat teman yang lemah. Jika mereka berubah, mari kita mendekat, mari kita bercanda, mari kita memberi semangat. Jangan ragu untuk bertanya dan mendengar. Terkadang kehadiran dan kepedulian kita cukup untuk membuat seseorang merasa tidak sendiri. Bullying, saya tidak datang untuk menghakimi. Saya hanya ingin mengajak untuk kita mulai berpikir bagaimana jika kondisinya dibalik. Bagaimana jika kita yang disakiti? Bagaimana jika setiap hari harus mendengar sebuah ejekan yang ringan? Dan untuk teman-teman yang mungkin pernah menjadi korban bullying, saya ingin mengatakan, kalian tidak sendiri. Kalian tidak salah. Kalian berharga. Jangan takut untuk berbicara dan mencari bantuan. Kalian pantas mendapatkan lingkungan yang aman dan penuh penghargaan. Teman-teman sekalian, bullying bukan sekadar hal remeh. Bullying bukan budaya. Bullying bukan sebuah candaan. Bullying adalah masalah serius yang bisa merusak masa depan seseorang. Sudah saatnya kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang saling menghormati, lingkungan sekolah yang sehat, yang saling mendukung dan saling menguatkan. Mari kita jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan bahan ejekan. Mari kita gunakan kata-kata untuk menyemangati, bukan menyakiti. Dan mari kita buktikan bahwa sebagai seorang siswa, kita mampu menjadi generasi yang lebih peduli dan berempati. Akhir kata, saya berharap pidato ini tidak hanya untuk didengar, tapi juga untuk direnungkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena perubahan tidak selalu dimulai dari hal besar, tetapi dimulai dari hal kecil yang kita lakukan bersama. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.